Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di channel saya ini. Ya, kali ini saya akan review sebuah custom room ini dari OnePlus ya. Ini custom roomnya Oxygen OS ya, dari OnePlus. Ini updatean yang kemarin. Ini sudah ada beberapa fix ya. Ini lock screennya sekarang sudah bisa. Kalau kemarin nggak bisa ya. Dan ini kadang ada always on display nya guys, cuma untuk munculinnya itu agak susah ya guys. Walaupun ini layarnya IPS, itu kadang ada always on display, cuma munculinnya saya yang bingung. Kadang muncul di sini, dan itu sangat bermanfaat menurut saya ya. Ini tampilan roomnya ya. Ini dari Oxygen OS, ini versi yang terbaru ya, updatean kemarin. Dan ada beberapa fix, diantaranya itu lock screen yang kemarinnya itu nggak bisa, ini langsung masuk, sekarang udah bisa. Dan ada beberapa fix lainnya. Oke, kita langsung ke tampilannya. Ini tampilannya, terus di sini ada setting, home setting. Di sini juga ada beberapa settingan, double to tap lock screen. Terus di sini ada switch gesture ya, tapi saya defaultin saja. Terus di sini ada icon pack, ada dua jenis ya guys. Ini ada hidrogen sama oksigen. Saya pakai yang oksigen. Terus di sini ada hidden apps ya, bisa di hidden. Oke, bisa di hidden. Terus hidden space guys, maaf, hidden space bukan hidden aplikasi. Terus di sini ada widget, sini ada wallpaper. Untuk wallpapernya juga lumayan banyak, ada berbagai macam, saya pakai yang ini. Terus di sini ada wallpaper dari OnePlusnya sendiri. Ini online ya guys, jadi bisa milih-milih kalian. Ini ada tanggalnya, wallpapernya. Oke. Terus kita akan coba ke, tadi udah di setting double to lock screen ya, bisa ya. Coba cuma untuk settingan biar double to ini apa, tab biar buka, belum tahu nanti di setting ada apa enggak. Coba kita coba ke setting. Ini settingannya. Di sini ada beberapa ya, banyak. Ada displaynya juga lumayan bagus. Di sini ada ambient display, on semua, always on display. Ini bisa ALDA ya, ambient display. Nah ini tampilannya guys. Jadi lumayan bagus ya, tuh lumayan bagus guys. Jadi notifikasinya bisa kelihatan. Terus kita coba, tadi di sini ada display message, bisa ditulis. Misalkan ini punya Android ya, Android 11, kita coba save ya. Ini ada tulisannya Android 11, kelihatan tidak ya guys? Ya, ada Android 11 ya. Oke,
kita akan coba untuk settingan yang lainnya. Ini udah beberapa yang fix ya. Untuk status bar juga ada kecepatan dan lainnya. Terus kita akan coba untuk cari yang lain ya. Sini ada sound, Dolby ada di sini. Terus di sini ada earphone mode, live caption, founding tone, system sound. Lumayan banyak ya guys, ini custom yang banyak modnya ya, karena ini dari Oxygen OS, jadi otomatis dari OnePlus developernya cukup baik, jadi enak. Oke, di sini ada navigation gesture. Ini bisa di hidden ya bawahnya ya, tapi bisa ditampilin lagi. Terus di sini ada quick gesture, double tap to wake, seharusnya bisa ini, tapi tadi dicoba nggak bisa, berarti bugnya di sini ya. Double tap to wake, kalau to lock screen bisa ya. Sini ada aplikasi and notification. Untuk hidden aplikasi belum ada. Terus sini ada fingerprint, lock screen, face unlock. Oke, kita coba untuk face unlocknya nggak bisa. Coba kalau fingerprintnya kita coba ya, siapa tahu udah bisa. Nggak bisa guys, untuk fingerprint juga nggak bisa. Oke, bugnya itu ada dua, fingerprint sama lock screen ya, finger sama face unlock ya. Jadi belum bisa digunakan, tapi untuk lainnya bisa. Privacy. Terus sini ada baterai, ini lumayan agak boros ya. Ini kalau buat main game agak boros, tapi kalau enggak ya aman. Ini sekitar masih 53%. Ini 2 hari belum saya cas, karena ini tidak buat apa-apa ya, cuma ditaruh. Ini lumayan awet kalau ditaruh saja. Ini paling buat YouTuber 15% ya. 2 hari sekitar 4 hari ya ini. Kalau nggak buat main game irit, tapi kalau main game itu agak boros guys, karena ini panas banget. Oke, ini lumayan smooth sebenarnya, cuma ya fingerprintnya belum bisa. Terus kita coba ke settingan yang lain, yang bagian bawah ini ada about. Ini versi 11.1.1.3 ya, Android 11. Terus ini ada sistem update, utilities, Google, ada digital well-being, account. Oke, mungkin itu saja, kita langsung tes Antutu. Dan di Antutu juga lumayan tinggi guys, Antutunya lumayan tinggi karena ini 197.000 di bawah MIUI Room. Kalau MIUI Room itu kan 200.000, ini 197.000, selisih 3.000 ya guys. Oke, kita akan coba
clear. Terus di sini ada game space ya. Game space ini tampilannya seperti ini. Ini ada gamenya, kita coba ya. Ini sudah sekitar 2 harian saya gunakan. Cuma kalau main game ini saya coba di Mobile Legend. Ini saya coba di Mobile Legend. Kalau high, settingannya high ya guys, itu berat banget dan lag. Enggak lag sih, enggak berat ding. Kalau buat main game itu panas. Terus settingannya, kalau settingannya ultra itu panas. Jadi saya gunakan settingan yang high saja. Untuk kita coba ke game. Ininya di mana ya? Ini sini ada mode pro gaming ya. Ada pro gaming mode. Ini karena pingnya tinggi, saya gunakan main game lawan bot saja. Arcade custom VSAE. Ini karena pingnya besar ya guys, saya gunakan main ini saja. Untuk kecerahan bisa langsung di ini game mode ya, bisa untuk rewind recording, screen recording, bisa langsung di sini. Ini mode pro gaming, di sini ada notification, storage. Ini tampilannya. Ternyata udah nggak bisa buat klik. Salah tadi guys. Oke, nggak apa-apa, kita langsung tanding saja. Wah, langsung rata guys.
ternyata bagus pakai matris ya guys. Saya baru nyoba matris, ternyata bagus. Ini udah anget guys, seharusnya kan belum. Ini udah lumayan anget. Jadi kalau buat main game, paling settingannya jangan tinggi-tinggi, tapi nggak lola sebenarnya. Cuma ya itu panas kalau settingannya tinggi. Mati lagi. Oke. Mantap. Oke, mantap. Mungkin seperti itu. Ini lumayan hangat guys. Oke, kita coba ya untuk cara installnya. Ini tampilannya. Nah, ini tampilan always on display-nya ya. Oke, kita langsung shutdown. Shutdown. Nah, selanjutnya kita format data dulu. Selanjutnya kita Dalvik data internal, bersihkan saja. Ya, device saya ini menggunakan ini belum kedetek ya roomnya ya, jadi kita harus install MIUI vendor dulu. Saya menggunakan yang versi 21.9.8 ya. Sebenarnya minimal itu pakai 21.7.21 bisa, tapi saya pakai yang terbaru. Biasanya ini bugnya minim ya, jadi pakai yang terbaru saja jika kalian sudah punya. Tapi kalian kalau males pakai yang ini juga bisa. Oke, kita langsung swipe ya. Ini MIUI yang 21.9.8, langsung swipe saja.
save. Selanjutnya wipe, kita ke wipe format data, yes. Format data kita ke wipe. Kita swipe juga, baru kita install Oxygen OS 14.0.20 ya. Oke, ini tampilannya. Tampilan voting awal, star, grey, skip, setup offline ya, pakai offline saja biar cepet. Next, grey, skip juga bisa, skip, next. Ini ada cara menggunakannya ya. Ini nggak bisa kenapa. Ini tombol bawahnya nggak bisa ya guys.
Kita coba kembali. Oke, ini tampilannya. Seperti ini tampilan awal ya. Ini terpisah, ini geser saja ke sini. Oke, tampilan awalnya. Oke, mungkin itu saja, cukup sekian ya review custom ROM ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, dadah.